Berdiri. Aturan salam jari umat. Om Swastiastu. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Belum. Sudah mandi ke sekolah? Sudah. Ini nggak mandi? Belum. Kemarin sudah tidur nyenyak? Belum. Karena kerjanya di lab, belajarnya di lab, jadi kita hati-hati ya. Karena ada banyak bahan kimia yang berbahaya, kemudian ada alat-alat kimia yang sebagian besar terbuat dari kaca ya. Jadi semuanya rentan untuk pecah. Makanya anak-anak harus tertib bekerja maupun belajar di lab. Ya, karena sudah siap lingkungan belajarnya, saya tanya untuk kehadiran, apa ada yang tak hadir hari ini? Ada. Siapa? Uma izin. Dira sakit. Uma izin, Dira Iya. sakit. Ya anak-anak, ada yang sudah belajar kemarin? Sudah. Pokok ini Iya. tahu apa materinya sekarang? Reaksi. Reaksi. Pernah dengar? Pernah. Oh pernah? Silakan lanjut. Ya, anak-anak bisa amati gambar ini ya. Gambar yang paling kiri gambar apa? Kembali. Api. Kemudian sebelahnya? Apel. Wow. Sebelahnya lagi? Mas. Sebelahnya lagi? Si. Nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar itu? Perubahan reaksi. Tapi bagaimana? Sangat cepat. Makanya kita lanjut. Saya mau tahu dulu pemahaman awal anak-anak tentang materi yang akan kita bahas sekarang tentang laju reaksi. Saya mau memberikan tes awal ya, pre-test namanya, supaya saya ada gambaran bagaimana konsep kalian, sehingga saya bisa menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk reaksi kimia, bagaimana menghitung kecepatan reaksinya? Ada yang tahu? Saya. Kenapa di sini saja? Kelompok ini bagaimana? Bagaimana cara menghitung kecepatan reaksi kalau di kimia? Nah, silakan coba reaksi kimianya di show. Jadi dalam menghitung lajunya, laju sat A, sat B, berarti kita membaginya perubahan konsentrasinya dengan satuan waktunya ya. Berapa waktu yang dihabiskan? Sat C dan D juga demikian, cuma dia akan jumlahnya bertambah. Jadi kalau tadi berdasarkan pemaparannya Chelsea, kenapa harus demikian caranya buat teh? Kenapa mesti pakai air panas? Kenapa mesti pakai gula pasir? Dia larut dia, kalau air dingin kan larut ya. Ya, kalau pakai air dingin gimana? Dia Lebih susah. Lebih susah dan lebih lama. Nah, orang-orangnya itu kita anggap juga dengan partikel reaksi, mobilnya juga kita anggap dengan partikel reaksi, itu harus saling bertumbukan ya agar bisa mencapai puncaknya. Jadi puncaknya itu merupakan, kalau di kimia namanya energi aktivasi. Bagus sekali ya. Bagaimana terjadinya tumbukan efektif? Ini ada animasi, silakan kalian perhatikan dulu bagaimana saya tumbukan efektif. Nah, yang pertama tujuan kalian belajar hari ini adalah anak-anak bisa menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mengadili reaksi dengan teori tumbukan ya melalui model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu apa itu problem based learning? Anak-anak tahu kenapa pas misalnya anak-anak belanja buah misalnya di Indomaret itu lebih segar. Baru anak-anak pergi ke pasar tradisional misalnya, loh kok jadi keriput-keriput, tadi Indomaret kan segar-segar buahnya. Saya kira ini masalahnya sudah pernah kalian temui dekat dengan kehidupan kalian. Ini gambar apa?
Tak, ya. Nah, jadi sudah menyimak semuanya anak-anak kan? Ya. Masalahnya dari pembuatan tapinya Ibu Mari apa saja? Penggunaan Penggunaan dua batu. Penggunaan dua Tadi yang batu. besar. Dicoba dalam kipas. Terus yang gulanya sedikit. Itulah menyebabkan tapinya menjadi Gagal total. Nah, sekarang anak-anak, next. Ya, saya aja anak-anak menyelidiki ya. Apa sih sebabnya kalau kita menggunakan konsep kimia, apa sih sebabnya itu kok bisa terjadi kegagalan itu? Nah, ini gambar dari Orang yang berdiskusi. ya, orang yang berdiskusi dalam kelompok. Nah, maksudnya di sini sekarang anak-anak adalah bekerja dalam kelompok. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Tiap kelompok mengambil 2 gelas kimia sama 1 kaca aloji yang sudah terisi vitamin magnesium. Di depan itu sudah ada larutan stoknya, ada HCl ya, baca identitasnya jangan ditukar. Tempatnya ada yang 0,1 molar, 0,2 molar, sama gelas ukur, sama pipet tetes jangan ditukar-tukar ya. Seperti itu. Sekarang saya bagikan ini LKPD. Anak-anak nanti bekerja di LKPD ini. Ini bisa dibuka kasusnya supaya semua terdistribusi kerjanya ya. Diskusikan dengan baik. Isi dulu nama anggotanya. Silakan anak-anak mulai berinvestigasi, mulai melakukan penyelidikan. Ada yang membuat laporan, ada yang melakukan penyelidikan. Oke, silakan bekerja. Tidak buang dulu. Beberapa yang belum ambil larutan. Ini Robert. Siapa yang mau acurkan lebih? Sama juga 40 mili yang 0,2 0,2 molar ambil 2 gelas kimia. Dan kalau yang di praktikum pengaruh konsep Kita Jepang. Ini untuk praktikum yang konsentrasi. Kita magnesium sih besium. Tapi FD-nya besi. Dua sekarang. isi label di sini ya, ingat 0,1 0,2 ambil 44 dulu nanti celupin yang sama ya. Anak-anak perhatian semua kelompok, kita lihat dulu penayangan simulasi praktikum. Ini animasi ya. Ya, ini adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, cara kerja praktikum ini nanti kalau kita ada waktu untuk melakukannya, ini Na2S2O3, tahu apa nama senjawanya? Tidak. Na adalah natrium, S2O3 adalah Sulfit. Ya, natrium sulfat itu di sana ada kok bahannya ya berupa padatan. Nah, itu kita buat dalam wujud larutan ya, dipanaskan hingga suhu 50 derajat. Tidak lagi sapnya dibiarkan saja dalam suhu panas. Nah, itu kita reaksikan dengan HCl. HCl-nya tidak ikut dipanaskan ya, konsentrasinya itu sama ya. Kalau sudah, anak-anak bisa lanjut mengerjakan LKPD-nya.
sekali. Oh yang ini kan pengaruh konsentrasi. Ini yang mana? Itu udah masih di HP kan masih di HP? Kalau yang perangkat ini tadi apa? Itu kan Ini stok. Yang MN yang. Yang ini sudah stok. Yang. Ini 0,1. Ini udah dari tadi. Ya. Ada stopnya. Ini stok dan apa kan emang bingung. Oke. Ya anak-anak, apa sudah selesai semuanya melakukan penyelidikan? Sudah. Bagaimana praktikumnya gampang? Gampang susah. Apanya susah? Di bagian mengamati. Mengamati Ya, sama butuh kesabaran, menunggu, ya. ya, menunggu realisnya lama ya. LKPD-nya apa sudah dilengkapi? Sudah. Jadi sekarang kita mau ke pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Saya mau sekarang anak-anak untuk presentasikan hasil penyelidikannya ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan orang tua kelompoknya. Jadi kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Anak-anak yang lain, kita samakan itu data praktikumnya. Kelompok 1 mendapatkan yang sisa magnesium ya dengan hasil 0,2 molar. Itu waktunya sekitar 9 menitan. Nah, ketika dipotong menjadi kecil-kecilan, waktu reaksinya sekitar 6 menitan. Kelompok yang lain bagaimana? Yang mana lebih cepat? Yang pita apa yang serpihan? Ini sama rasanya. Silakan dilanjutkan. Sudah pas ya, silakan duduk. Kasih applause dulu untuk teman. Kelompok 2 bagaimana? 43 detik. Perubahan yang teramati lebih cepat perubahannya. Kelompok yang lain, kalian cermati di waktu reaksi ya. Nah, berapa menit aja kalian menghabiskan waktu? Coba bandingkan kelompok 4 berapa menit aja? Yang dipengaruhi konsentrasi. Yang untuk 0,1 molar menghabiskan berapa menit? 1,44. Kelompok 3 silakan. Untuk pengaruh suhu. Karena semakin banyaknya partikel yang mampu mencapai energi aktivasi, maka semakin banyak produk yang dapat dibentuk dan laju reaksi akan semakin cepat. Dan lebih bagus intonasi membacanya. Ya, kita bilang. Coba saya minta bantuan absen 7 ya. Ada absen 7? Oh iya, ada. Berapa detik menghasilkan untuk ACE, ENA2, FO3 yang 20 derajat? Itu 7 detik, Ya, yang 50? 4 detik. 4 detik. Jadi kesimpulannya yang mana lebih cepat? Ya. Yang suhunya 50 ditingkatkan suhunya ya. Kita analisis ya. Nah, setelah kita evaluasi proses, sekarang hasilnya gimana? Saya mau minta simpulannya setelah belajar hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, semakin Ya, jadi kelompok Ayu Riyani dia sudah menyimpulkan pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan sama katalis. Jadi sudah lengkap ya. Ya, beri penghargaan juga untuk Ayu Riyani ya. Nah, sekarang anak-anak diatur dulu jaraknya ya supaya tidak bertumbukan satu sama lain. Nah, kalau kertas lempirannya satu saja untuk bawah supaya saya tahu pencapaian.
Jadi hari ini anak-anak sudah selesai ini ya proses. 2 minggu depan teman-temannya anak-anak bikin poster. Poster, bukan Siapkan poster. ya. Nanti saya kirimkan tutorialnya. Nah, karena sudah berakhir, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa dan salam. Berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Anak-anak